Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial ini. Nah, jadi kalau dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang CRUD menggunakan PHP dan MySQL. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membahas suatu topik yang penting banget ya dalam konteks ini, dalam konteks pemrograman web, yaitu kita belajar tentang cara melakukan website hosting. Nah, apa itu website hosting? Langsung aja ya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu deh. Apa itu website hosting? Nah, website hosting adalah jasa layanan internet. Nah, ini kalau di Wikipedia bahasanya kayak gini. Atau kalau bahasa Inggrisnya teman-teman bisa lihat aja nih, web hosting adalah internet hosting service bla 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 bla. Tapi kalau secara sederhananya, website hosting merupakan suatu jasa. Enggak, proses hosting itu adalah kita mengupload file-file web kita yang sudah kita bikin menggunakan bahasa pemrograman web ya. Kemudian kita upload itu, uploadnya kemana? Kita upload ke sebuah perangkat namanya server, web server yang ada di internet. Kenapa kita perlu mengupload file-file tersebut? Nah, itu fungsinya supaya orang-orang bisa mengakses website kita melalui jaringan internet. Nah, itu tujuannya ya. Jadi web hosting atau website hosting adalah proses kita mengupload file-file web kita, baik itu file bahasa pemrogramannya PHP, HTML, CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Kemudian database-nya juga ya. Jadi database-nya juga kita harus setting atau konfigurasi. Nah, jadi kita upload semua file tersebut ke sebuah perangkat yang terhubung ke internet. Nama perangkatnya adalah web server atau hosting server. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya agar website kita bisa diakses oleh orang melalui internet. Nah, gitu kan? Karena tujuannya kita bikin website itu kan kita ingin agar website kita itu bisa diakses oleh orang. Nah, kalau kita nggak pengen webnya diakses orang, artinya kita cuma bikin website secara local hostnya, itu nggak perlu di hosting. Nah, gitu ya, karena tujuannya hosting itu supaya orang bisa mengakses video website kita ya. Oke, langsung saja, kira-kira gimana caranya? Nah, pertama-tama kita siapkan dulu deh file-file website yang harus kita upload, yang akan kita upload. Nah, di tutorial ini adalah kelanjutan dari tutorial sebelumnya ya. Nah, dimana kalau di tutorial sebelumnya itu kita sudah bikin website sederhana berbasis database, yaitu namanya adalah buku tamu ya. Nah, kita akan coba upload atau hosting website ini supaya kita bisa buka melalui internet. Nah, ini file-filenya sudah ada berarti. Kemudian karena filenya sudah ada, langsung saja kita akan membuat akun hosting. Oke, teman-teman, jadi di sini ada beberapa catatan ya. Kalau kita pengen membangun mengupload kalau kita pengen menghosting website kita, itu ada dua jenis tipe hosting. Yang pertama adalah yang berbayar, yang kedua adalah yang free atau gratis. Nah, kalau yang berbayar itu bedanya dengan yang gratis itu ada proses pembayaran ya. Kalau yang berbayar, kalau yang gratis nggak ada pembayarannya. Ya, itu aja sih bedanya. Nah, nanti kira-kira pakai yang mana nih hosting di tutorial ini? Nah, kita pakai yang gratisan aja. Oke, karena ya tujuannya cukup untuk belajar kan. Kalau yang berbayar itu siapa tahu nanti teman-teman suatu saat nih mau hosting bisa pakai yang berbayar. Oke, untuk yang gratis ini yang paling saya rekomendasikan teman-teman buka ini aja, ByteHost ya, alamatnya buka aja di Google ByteHost ini. Kemudian di sini ada sebuah website di paling awal ini. Ini nama websitenya byte.host gitu ya. Teman-teman klik aja ini, boleh ini atau boleh yang kedua, tapi saya pilih yang satu aja ya. Oke. Nah, di sini kita akan bikin akun website yang gratis. Oke, sudah masuk ke halaman byte.host. Kita ke menu free hosting, kemudian klik free hosting plans. Klik itu. Kemudian di bagian bawah sini ada tombol sign up
for a plan, gitu ya. Sign up for a plan. Nah, di sini tahapannya, nah kita bisa melakukan pembuatan akun. Nah, ini form ya, atau formulir yang harus kita isi ketika kita akan membuat hosting di ByteHost ini, di ByteHost. Oke. Subdomainnya apa? Nah, subdomain atau domain name itu merupakan nama dari alamat atau link kita. Contoh nih, kalau di Google itu kan alamatnya adalah www.google.com. Nah, itu namanya domain name ya. Jadi ini fungsinya supaya orang tahu gimana caranya mengakses web kita, harus dikasih nama ya webnya. Nah, itu. Kira-kira apa namanya? Nah, kasih aja buku tamu. Buku tamu. Nah, teman-teman, domain name ini nggak boleh sama ya. Artinya di dalam internet itu cuma boleh ada satu orang yang menggunakan buku tamu. Kalau teman-teman ini nih, saya kan sudah pakai domain name buku tamu. Nah, teman-teman jangan ikuti buku tamu juga, bisa ditambahkan atau dirubah namanya menjadi buku tamu 1, buku tamu saya, buku tamu 10 dan lain sebagainya ya. Karena kalau saya sudah bikin yang buku tamu, teman-teman pasti nggak bisa bikin dengan nama yang sama. Nah, kira-kira gitu. Passwordnya di sini nggak ada batasan, harus huruf besar, huruf kecil, atau harus angka dan lain sebagainya. Jadi terserah. Tapi kalau saran saya, password yang teman-teman pastikan yang ini ya, pastikan passwordnya yang kira-kira aman. Nah, tapi kalau yang saya ya paling 1 2 3 4 5 6. Saya ulangi, kayaknya ada salah ketik. 1 2 3 4 5 6. Oke, itu password saya. Dan password ini harus diingat ya, jangan sampai lupa gitu. Email address, masukkan alamat email teman-teman. Kalau belum punya email, silakan dibikin dulu. Mau pakai Google Mail, mau pakai Yahoo, mau pakai Rocket Mail dan lain sebagainya, nggak masalah. Yang penting punya email. Kemudian site kategori. Nah, site kategori ini ada beberapa pilihan. Satu, personal. Personal ini untuk misalnya ya kayak kita ya. Kita tuh bikin sebuah website yang mendeskripsikan sesuatu yang personal. Bisa postingan pribadi, kemudian cerita-cerita pribadi, kemudian pengalaman pribadi, atau untuk hal-hal yang berbau latihan kayak gitu. Itu pakai yang personal. Tapi kalau bisnis biasanya itu untuk website-website yang untuk mempromosikan kegiatan bisnisnya, misalnya nama perusahaan dia, kemudian barang atau jasa yang dibisniskan, kemudian relasi bisnis dan lain sebagainya. Nah, kalau hobi itu biasanya ya untuk orang memposting kegiatan-kegiatan yang dia lakukan kesehariannya atau hobinya. Misalnya hobinya bermain golf, mungkin dia di websitenya nanti akan memposting konten-konten yang berbau golf kayak gitu ya. Kemudian kalau forum ini ya kayak Kaskus misalnya ya, artinya website itu dikhususkan untuk orang-orang berkomunikasi, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Kemudian kalau adult ini konten yang berbau pornografi, disarankan jangan ya, karena itu hukumnya haram. Kalau dating itu untuk website yang semisalnya kencan online atau cari jodoh. Nah, itu untuk dating. Kalau software dan download, nah mungkin teman-teman pernah nih download aplikasi menggunakan website. Nah, website-website untuk mendownload ini bisa menggunakan kategori software download. Nah, untuk saat ini kita gunakan aja yang personal ya. Site language, di sini ada dua pilihan. Memang kita menggunakan bahasa Indonesia atau non English ya. Nah, tapi saya sarankan pakai aja yang English, karena saya takutnya nanti ada kesalahan atau error kalau kita pakai yang non English. Oke. Kemudian masukkan security code 90F16 ya. 90F16. Klik register. Oke, ini emang ini ya. Cukup diklik sekali. Nah, kemudian itu seharusnya di email kita cek email di bagian spam ini, seharusnya ada sebuah email yang dia kirim ke sini. Atau enggak ada. Nah, kalau enggak ada, coba kita klik lagi. Nah, ini muncul seperti ini ya kalau diklik 2 kali. Sekarang kita coba refresh email kita.
Oh, masih belum ada. Nah, nggak ada ya. Oke. Gimana kalau nggak ada? Nah, ini sudah masuk ya. Jadi email verifikasinya nanti akan masuk ke email kita, tapi bukan di inbox atau bukan di kotak masuk. Dia akan dikirim ke folder spam. Kenapa spam? Karena ya Google itu ya punya keamanan. Jadi keamanan dari Google itu mendeteksi bahwa email dari ByteHost ini sebagai sebuah spam, kayak gitu. Padahal ya nggak spam ya. Oke, setelah kita dapat email ini, nah kita buka dulu emailnya. Di sini ada sebuah link untuk kita memverifikasi apa namanya? Memverifikasi pendaftaran kita. Nah, untuk halaman ini bisa kita close saja. Nah, kita verifikasi, klik link ini ya. Nah, klik. Nah, nanti akan ada sebuah halaman yang muncul. Di sini kita tunggu aja. Ini prosesnya sedang berjalan, proses pembuatan akun apa namanya? Pembuatan akun hosting gitu ya. Nah, gimana kalau proses yang berbayar? Nah, kalau proses yang berbayar itu proses verifikasi ini dia nggak muncul sepertinya nggak muncul sebelum teman-teman membayar nggak pembuat akunnya nggak dibuat oleh si sistem hostingnya sebelum teman-teman membayar biaya hostingnya. Nah, kayak gitu. Tapi karena kita nggak berbayar ya ini langsung muncul gitu ya. Oke, ini ada apa ya namanya ya? eh, Konfigurasi akun. Jadi konfigurasi ini adalah konfigurasi atau setting-setting mengenai host atau ini server hosting kita untuk kita mengakses atau mengupload file website kita. Ini harus disimpan ya, jangan sampai hilang. Ini disimpan aja, bisa di screenshot atau di copy lalu pindahkan ke notepad gitu ya. Saya biasanya ke notepad aja. Oke, saya biasanya ke notepad, berarti ini paste. Kemudian biarin dulu aja, teman-teman bisa langsung save ya. Nah, sekarang tadi prosesnya adalah kita kita sudah membuat akun. Ini sudah berhasil ya. Nah, kita sudah mendapatkan konfigurasi akunnya juga. Ini. Nah, sekarang kita ngapain? Nah, sekarang kita sebentar, saya mau cek ini dulu, email dulu. Siapa tahu akunnya. Nah, oke. Konfigurasi ini, nah yang ini juga dia kirim di email kita, masuk di spam juga ya. Nah, masuk di spam juga. Jadi teman-teman selain bisa di screenshot ini atau di save menggunakan notepad, bisa juga dilihat di emailnya ya. Ini konfigurasinya. Oke, saya kira nggak usah di save deh, nggak usah di save di notepad. Cukup lihat email aja ya. Don't save. Oke, kita lihat email untuk konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan memasuki proses ini upload file karena untuk proses ini sudah berhasil. Oke. Sudah berhasil, saya tanda dulu. Nah, sekarang kita ke upload file. Caranya gimana? Untuk melakukan upload file, teman-teman harus masuk ke cPanel ini, cPanel bytehost6.com. Klik kanan, open in new tab gitu ya. Boleh juga diklik langsung, nggak apa-apa. Oke, untuk username di sini kita diminta login nih. Username-nya yang mana, passwordnya yang mana. Nah, lihat aja di emailnya nih username ini, cPanel username. Jadi username ini ada banyak ya. Ada username untuk cPanel, ada username untuk database nih, ada untuk MySQL. Nah, jadi beda. Passwordnya juga sama. Ada yang cPanel password, ada yang MySQL password, ada yang FTP password, gitu ya. Jadi ada macam-macam. Jadi kita sesuaikan aja. Untuk cPanel pakai yang ini ya. cPanel username, paste aja. Kemudian passwordnya adalah password yang kita masukkan sebelumnya tadi. Oke, kira-kira seperti itu aja. Langsung klik login. Klik login. Nah, di sini pilih I approve ya, I approve. Oke, jangan disapprove. Approve itu artinya setuju. Nah, ketika kita sudah menyetujui perjanjian tadi, kita bisa masuk ke sini. Masuk ke yang namanya cPanel. Namanya Vista Panel, tapi ini bagian dari cPanel ya. cPanel.
Setelah itu kita ngapain? Nah, tadi prosesnya adalah kita upload file. Upload file ya. Oke. Kita sediain dulu deh mana file-file kita yang pengen diupload. Nah, ini filenya yang diupload adalah ini di dalam folder htdocs buku tamu. Sekarang kita ke cPanel. Cpanelnya kita buka ini online file manager. Nah, di sini tempat kita mengupload filenya. Filenya diupload bukan di sini tapi di dalam htdocs, sama seperti di PC kita ya. Kita akan menaruh buku tamu itu di htdocs ya. Nah, maka di hosting server ini juga kita taruh di folder htdocs. Double klik di katanya. Nah, dua file ini harus dihapus. Kenapa harus dihapus? Nah, coba ya. Nih. Oke, sebentar. Jadi teman-teman, website kita itu sudah sudah bisa diakses nih. Cara mengaksesnya kita tinggal buka alamat ini ya, alamat kiri atau alamat kanan ini. Klik kanan buka coba salah satunya. Nah, tampilnya seperti ini ya, bukutamu.beathost.com. Kenapa ada beathostnya? Padahal tadi kan kita bikin namanya di awal tadi buku tamu aja. Nah, karena ini adalah hosting yang gratis. Kalau yang gratis itu dia pasti ditambahkan akhiran beathost bla bla bla.com gitu ya. Oke, tampilan ini disebabkan oleh nih indeks 2 HTML. Kalau teman-teman hapus ini, cara menghapusnya klik kanan, delete. Nah, delete, confirm. Maka ketika kita ini sudah berhasil dihapus, kita kembali ke website kita reload. Nah, ini nggak muncul pesan yang tadi ya. Nah, karena pesan yang tadi itu muncul karena indeks HTML-nya. Saya juga nggak mau ini ada di website kita, hapus saja ya, supaya benar-benar kosong. Kemudian gimana cara mengupload Gimana cara mengupload file-file website kita? Buka aja ini ya. Ini ada banyak cara sebenarnya. Teman-teman bisa klik di sini, upload file atau upload folder atau upload zip. Teman-teman bisa coba sendiri ya, tapi saya lebih sukanya buka langsung Windows Explorer, kemudian kita blok, Ctrl A, kemudian kita drag ke sini, kita pindahkan ke sini. Proses uploadnya seperti ini. Nah, jadi otomatis ketika kita blok dan arahkan ke sini, semuanya akan diupload. Nah, oke, kita perhatikan sama ya, semua yang kita blok tadi harusnya sudah ke-upload ke sini. Oke, apakah itu cukup? Nah, kita lihat dulu di sini di alamat website kita, apakah bisa terbuka? Nah, bisa ya, akan tetapi harus ada penyetingan lainnya. Oke, setting lainnya maksudnya gimana? Nah, tadi kita sudah bisa mengupload file dan berhasil, nggak ada kendala. Nah, sekarang proses selanjutnya adalah kita harus membuat database. Kan aplikasi yang kita bikin itu berbasis database ya. Nah, makanya harus dibikin databasenya. Kecuali website kita itu nggak ada databasenya, maka tahap ini boleh diabaikan. Yang bisa diabaikan kalau nggak ada databasenya itu tahap yang ini dan tahap yang ini. Jadi tahap 4 dan 5 ini boleh diabaikan kalau kita websitenya itu nggak ada database gitu ya. Oke, cara bikin database gimana? Nah, kita balik ke sini, ke cPanel lagi ya. Nah, file manager biarkan dibuka, order ini biarkan dibuka. Oke, kita ke file manager. Cara bikin database sama dengan bikin ini di localhost, kita mengakses php myadmin gitu ya. Oke, klik kanan, open in new tab. Nah, kalau di hosting kita belum ada database, nah maka akan muncul pesan ini, no databases on this account. Artinya no atau tidak ada database pada akun ini. Nah, Anda harus membuat atau menciptakan sebuah database sebelum Anda bisa menggunakan PHP MyAdmin. Untuk membuat database itu, klik here atau klik di sini. Maka kita klik link here ini. Klik, oke. Kita bikin database. Nah, di sini isiannya adalah nama database kita. Nah, nama database kita apa? Kalau kemarin tuh, kalau saya nggak salah ingat, nama database kita adalah db_buku tamu ya. Nah, sekarang
hapus saja deh DB-nya, bikin aja buku tamu seperti ini. Oke, create database. Setelah berhasil, nanti database kita akan muncul di sini, muncul di bagian bawah sini. Ini nama database kita, ini b bla 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 bla. Kemudian username-nya ini, passwordnya nanti ada di sini ya. Dan hostnya seperti ini. Oke, buka phpMyAdmin dengan menekan tombol ini. Nah, di sini akan terbuka phpMyAdmin. Oke, apakah kita harus membuat database dari awal? Padahal sudah ada database yang sudah kita bikin. Nah, nggak perlu. Kita cukup melakukan import ya, import database. Tapi sebelumnya kita harus mengekspor dulu, ekspor database yang ada pada PC kita sehingga bisa kita import di sini. Caranya gimana? Oke. Pertama-tama teman-teman jalankan ini dulu, jalankan exampp, kemudian buka phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin ya. Oke. Start. Kemudian di sini close aja, di close juga. Kemudian di sini localhost phpMyAdmin. Nah, ini adalah phpMyAdmin di PC kita, sedangkan yang ini adalah phpMyAdmin di server host, Bayat host gitu ya. Oke, buka database kita, namanya apa tadi? DB buku tamu ya. Ini DB buku tamu. Kita ekspor dengan cara seperti ini. Ini kalau kita ekspor, semua tabel dan semua isi tabelnya akan ikut ke export ya. Coba deh kita lihat. Nah, nih tabelnya, ini tabelnya ada 2, kemudian isinya ada, nah isinya ada sekian untuk tabel buku tamu, dan isi untuk pembelian juga sudah ada. Nah, oke, kita ekspor aja langsung ya. Klik export. Kemudian kita harus kasih nama, kasih aja namanya sesuai dengan ini, DB buku tamu. Ctrl C bisa, atau diketikin manual bisa, paste, kemudian klik aja go ya, jangan klik create ya, klik go. Oke, nah nanti database kita akan di download oleh browser sini. Setelah berhasil download, kita bisa buka di Windows Explorer di bagian sini, download sini. Nah ini yang database kita ya. Kalau ini database yang lain. Oke, database kita DB buku tamu sesuai dengan nama template ini ya. .sql itu artinya, ini kalau .sql-nya nggak muncul, teman-teman bisa klik organize, kemudian folder and search option, kemudian view. Di sini ada ini, yang hide ini jangan dicentang ya, hide ini jangan dicentang. Kalau dicentang nanti .sql-nya nggak tampil. Oke. Sudah kita ekspor untuk database localhost. Nah, kita kembali ke phpMyAdmin Bayat host. Kita di sini importnya. Kalau di localhost kan kita ekspor. Nah, tapi kalau di phpMyAdmin Bayat host kita import. Klik import. Kemudian choose file. Untuk memilih databasenya, klik DB buku tamu SQL, open. Kemudian teman-teman klik aja go. Nah, nanti secara otomatis database kita akan dibikin oleh sistem sama dengan database yang localhost. Database yang dibikin itu, nah tabelnya sama ya, tabelnya sama, kemudian juga isinya juga ada. Nah, gitu ya. Gampang ya untuk membuat database. Oke. Setelah database, kira-kira proses selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah kita konfigurasi koneksi PHP. Oke, kenapa kita harus melakukan konfigurasi koneksi PHP? Nah, alasannya adalah karena koneksi PHP kita yang dulu, ini yang ada ini, yang di file manager ini untuk pengaksesan localhost. Nah, sekarang kan kita hosting ya, tentu konfigurasinya beda dengan yang localhost nih ya. phpMyAdmin aja beda, nih alamatnya nih, alamat phpMyAdmin kita kan beda. Kalau yang di Bayat host kan alamatnya 185 bla 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 bla. Kalau yang localhost kan dia localhost _phpMyAdmin. Beda ya. Makanya kita perlu konfigurasi supaya website yang sudah kita upload tadi bisa mengakses database yang kita bikin barusan. Oke, caranya gimana? Klik koneksi PHP, edit. Nah, kita bisa edit koneksi PHP di sini. Nah, yang perlu kita rubah cuma bagian yang ini ya. Untuk server name tuh yang mana? Nah, kita lihat email konfigurasi tadi. Buka email konfigurasi.
Kemudian di sini server name-nya pakai yang settingan ini. Nih. Server name-nya yang mana? Server name-nya cpanel. Oke, berarti kita cpanel-nya lihat di sini. Di mana ya? Di MySQL ini tadi ya. Nah, server name-nya pakai ini. MySQL hostname. Nah, ini untuk server name. Blok aja, di copy, kemudian taruh di sini. Paste, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Kemudian balik lagi ke tampilan ini tadi. Untuk apa lagi? Username-nya pakai MySQL username. Blok, copy, paste di sini. Passwordnya yang mana? Passwordnya juga ada sih. Passwordnya bisa kita lihat di bagian sini, di bagian email, ya. Copy aja. Dia passwordnya sesuai dengan password yang kita bikin di awal. Paste. Kemudian nama databasenya yang mana? Databasenya yang ini ya, bukan DB buku tamu. Copy. Kemudian salah, maaf, paste. Nah, kalau sudah sini pastikan semua tulisannya sama, nggak ada yang ketinggalan karakternya. Kalau sudah fix, tinggal tekan save. Nah, itu untuk konfigurasi koneksi PHP, gampang sekali. Sekarang untuk proses berikutnya adalah konfigurasi indeks PHP. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita refresh website kita, nih yang buku tamu ini, dia munculnya seperti ini ya. Munculnya seperti ini. Kan website itu gini, cara kerja website itu kan misalnya kita buka google.com ya, nggak mungkin tampilan ini ya, tampilan ini yang muncul, nggak mungkin. Ini tampilan file-file yang ada pada server, hosting server kita. Nah, kalau kita buka di Google kan yang nampilnya langsung halaman web ya. Nah, kenapa di website kita munculnya daftar file, sedangkan di Google itu langsung muncul halaman web? Nah, itu kenapa? Alasannya adalah karena Google itu dia sudah ada indeks PHP atau indeks file index yang otomatis menunjuk atau mengalihkan halaman dari halaman file ini menuju halaman web yang tampilannya sudah jadi. Nah, makanya kita perlu bikin juga halaman indeks itu. Cara bikin halaman indeks, nah teman-teman klik di sini. Klik new file atau folder, new file, kasih nama index PHP ya, .php, jangan .html, nanti salah. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa edit. Oke, indeks PHP ini maksudnya gimana? Jadi gini, setiap sistem baik browser atau apa ya, ketika kita mengakses suatu alamat website atau domain, sistem itu akan otomatis mencari sebuah file yang namanya indeks. Mau indeks PHP, mau indeks HTML, pokoknya file yang namanya indeks saja. Pasti itu file yang pertama kali dibuka oleh sistem, yang pertama kali dicari oleh sistem. Kalau filenya ada, maka ya filenya akan kebuka. Tapi kalau nggak ada, baru sistem akan menampilkan nih list yang ini ya. Nah, list ini muncul karena di kita belum ada file yang bernama index PHP. Oke. Nah, selain itu gini, itu fungsi index PHP gitu ya. Kita bikin coding berikut aja dulu ya. Nah, coding ini fungsinya untuk apa? Untuk mengalihkan halaman ke sebuah tampilan ya. Kita pengen ketika link kita diakses, nampilnya yang mana? Nampilnya mau proses pembelian atau proses edit atau koneksi atau input atau yang lain. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa memastikan file mana yang akan dibuka oleh sistem ketika kita mengakses halaman websitenya. Saya pengen ngebuka apa ya, form cari, nah read PHP ya. Saya pengen menampilkan read PHP. Nah, berarti di sini kita read PHP. Tulisannya harus sama ya. Location ini L-nya harus besar dan yang lainnya kecil. Kalau sudah, pastikan tulisannya sama, supaya nggak ada error. Kalau sudah sama, klik save. Nah, di halaman website kita bisa kita
reload seperti ini. Oke. Nah, jadi muncul halaman yang ditunjuk oleh indeks PHP, yaitu read PHP. Nah, gitu ya. Itu cara kerja website. Oh, gimana gimana kalau kita pengen mengakses selain indeks PHP? Kan di sini masih banyak form lain apa? File-file lainnya seperti form PHP, form cari, form edit. Gampang, tinggal di bagian sini ini kan dia otomatis mengakses read PHP ya. Kalau kita pengen apa? Kalau kita pengen form.php, tinggal di sini dirubah menjadi ini di address barnya ini rubah menjadi buku tamu.phtos6.com garis miring form PHP, atau teman-teman kasih link di sini juga bisa ya, enter. Nah, nanti muncul form PHP. Nah, gitu ya, paham ya teman-teman. Untuk mengakses file yang lainnya kita perlu rubah URL di address barnya. Oke, ini databasenya sudah berhasil ditampilkan, artinya sudah bisa dibaca, bisa kita edit ya. Coba kita hapus dulu, hapus atau edit sudah bisa. Kita hapus user 4, klik hapus. Oke, data ID 9 sudah berhasil dihapus. Kita kembali, kita refresh halamannya. Bener nggak user 4 ini bisa dihapus? Sudah hilang. Nah, sudah hilang ya. Nah, di databasenya juga dia harusnya hilang di sini, di TB buku tamu ya. Reload. Nah, hilang juga ya. Karena dia sudah berhasil mengakses database beat host. Nah, gitu. Kalau diedit bisa nggak? Oke, kita edit yang user 3. Edit. Kita jadikan user Zong. Emailnya boleh dirubah Zong. Kemudian kalau kita edit, data berhasil diedit, kita lihat. Nah, user 3 berubah menjadi user Zong. Nah, gitu ya. Artinya ini sudah berhasil. Nah, artinya kalau sudah berhasil apa? Artinya tutorial ini sudah berakhir. Gitu ya. Oke, teman-teman bisa coba menghosting, coba-coba hosting gitu ya. Siapa tahu nggak itu maksudnya mencoba menghosting itu fungsinya adalah untuk menambah pengalaman ya. Karena ya kalau belajar teori aja ya, teori dengan mengalami sendiri praktiknya itu beda ya. Belajar teori sama praktik itu beda. Nah, kalau teori kan kita cuma bisa membayangkan sesuatu, tapi kalau kita sudah memasuki praktik, nah itu kita punya pengalaman, punya rasa. Oh, ternyata menghosting itu caranya gini, perasaan menghosting itu kayak gini. Nah, pengalamannya, nah, gitu ya. Baik, gitu aja yang saya pengen sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.